Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Perang Badar merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah 624 Masehi. Pertempuran ini terjadi di sebuah tempat yang dikenal sebagai Badar, sekitar 80 mil barat daya dari Madinah. Untuk memahami sepenuhnya pentingnya pertempuran ini, penting untuk melihat latar belakang yang mengarah pada konfrontasi ini antara kaum muslim dan kaum Quraisy. Setelah hijrah dari Mekah dan Madinah, kaum muslim di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berusaha untuk membangun komunitas yang damai dan stabil. Namun, ketegangan antara mereka dan kaum Quraisy terus meningkat. Kaum Quraisy yang merupakan suku dominan di Mekah tak hanya merasa terancam oleh penyebaran Islam, tapi juga marah karena kaum muslim meninggalkan Mekah yang merupakan pusat kekuasaan dan ekonomi mereka. Mereka menganggap kaum muslim sebagai pemberontak yang harus ditaklukkan untuk menjaga dominasi mereka. Di sisi lain, kaum muslim di Madinah menghadapi banyak tantangan, termasuk ancaman dari suku-suku Yahudi dan kaum munafik yang bersekutu dengan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin menyadari bahwa kaum muslim tak dapat terus hidup dalam ancaman konstan dan harus mengambil langkah untuk melindungi komunitas mereka. Ketegangan memuncak ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap kafilah dagang Quraisy yang lewat di dekat Madinah. Langkah ini tak hanya bertujuan untuk melemahkan kekuatan ekonomi Quraisy, tapi juga untuk menunjukkan bahwa kaum muslim tak akan terus menjadi sasaran ancaman tanpa balasan. Kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan menjadi target pertama. Nabi Muhammad SAW mengutus beberapa pasukan kecil untuk menghadang kafilah tersebut. Namun Abu Sufyan yang cerdik dengan cepat menyadari rencana ini dan mengirim pesan darurat ke Mekah untuk meminta bantuan. Kaum Quraisy yang marah segera mengirim pasukan besar, dipimpin oleh para pemimpin mereka yang paling berpengaruh untuk melindungi kafilah dan menghancurkan kaum muslim. Dengan latar belakang inilah, kedua pasukan akhirnya bertemu di Badar, sebuah lokasi yang memiliki sumber air yang vital bagi kelangsungan hidup di gurun. Meskipun kaum muslim jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasukan Quraisy, mereka memiliki keunggulan moral dan spiritual yang kuat. Mereka percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka, meskipun dalam keadaan yang sangat tak seimbang. Perang Badar bukan hanya pertempuran fisik antara dua kelompok, tetapi juga pertempuran ideologi, keyakinan dan perjuangan untuk mempertahankan identitas serta kebebasan beragama. Dalam konteks sejarah Islam, pertempuran ini merupakan titik balik yang menunjukkan bahwa Islam bukanlah sekedar gerakan spiritual, tetapi juga kekuatan yang dapat berdiri melawan penindasan dan ketidakadilan. Ketegangan yang telah lama terpendam akhirnya meledak dalam sebuah konfrontasi yang tak hanya akan menentukan nasib kaum muslim di Madinah, tapi juga nasib Islam sebagai agama yang baru berkembang. Perang ini menjadi saksi atas kesabaran, keberanian, dan keteguhan hati kaum muslim yang meskipun terpojok oleh situasi yang sangat sulit, tetap teguh dalam keyakinan mereka bahwa Allah akan menolong mereka. Ketika berbicara tentang kekuatan pasukan dalam Perang Badar, perbedaan jumlah dan peralatan antara kaum muslim dan kaum Quraisy sangat mencolok. Pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW berjumlah sekitar 313 orang. Mereka terdiri dari 82 atau 86 muhajirin, 61 dari suku Aus, dan 170 dari suku Khazraj. Sebaliknya, kaum Quraisy datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Diperkirakan sekitar 1000 prajurit dengan peralatan perang yang lengkap, termasuk 100 kuda, 600 baju besi, dan ratusan unta yang digunakan untuk membawa perbekalan. Kekuatan pasukan muslim bukan hanya terletak pada jumlah atau peralatan mereka, tetapi pada semangat dan keyakinan mereka yang kuat. Meskipun mereka memiliki kekurangan dalam hal jumlah dan peralatan, mereka memiliki keunggulan moral yang tak dimiliki oleh pasukan Quraisy. Setiap prajurit muslim berperang dengan keyakinan bahwa mereka membela kebenaran dan agama yang diwahyukan oleh Allah. Mereka tak hanya mempertaruhkan hidup mereka, tapi juga bertaruh pada keyakinan mereka bahwa kematian di jalan Allah akan membawa mereka ke surga. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin pasukan sangat memperhatikan setiap detail dari kekuatan pasukan yang dimilikinya. Beliau mengatur barisan pasukan dengan cermat, memeriksa kesiapan prajurit, dan memastikan bahwa setiap orang tahu peran dan tugas mereka di dalam pertempuran. Keputusan beliau untuk memilih tempat pertempuran di dekat sumur Badar adalah bagian dari strategi yang matang untuk mengurangi keunggulan numerik pasukan Quraisy. Di sisi lain, kaum Quraisy meskipun memiliki jumlah pasukan yang besar, tak memiliki motivasi moral yang sama. Mereka datang ke medan perang dengan tujuan membalas dendam
berperang dan mempertahankan kekuasaan mereka di Mekah. Tapi mereka tak memiliki keyakinan yang sama seperti kaum muslim. Banyak dari mereka yang berperang untuk kepentingan duniawi, seperti mendapatkan kembali harta benda yang mereka tinggalkan di Mekah, atau sekedar menunjukkan kekuatan mereka di hadapan suku-suku Arab lainnya. Kelebihan pasukan Quraisy terletak pada peralatan dan jumlah mereka yang sangat superior. Mereka memiliki kuda-kuda yang dilatih untuk perang, perisai yang kuat, pedang yang tajam, dan strategi perang yang telah terbukti dalam banyak pertempuran sebelumnya. Namun kelemahan mereka terletak pada ketidaksiapan mental mereka untuk menghadapi musuh yang berjuang dengan keyakinan penuh bahwa mereka berada di pihak yang benar. Pertempuran ini juga menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan dalam sebuah pertempuran. Nabi Muhammad SAW meskipun menghadapi situasi yang sangat sulit, berhasil memimpin pasukannya dengan bijaksana, menggunakan strategi yang cermat dan memberikan motivasi spiritual yang kuat pada para prajuritnya. Di pihak Quraisy, meskipun dipimpin oleh para pemimpin yang berpengalaman seperti Abu Jahal, mereka gagal memanfaatkan keunggulan numerik mereka karena kurangnya persatuan dan motivasi yang kuat. Pada akhirnya, kekuatan pasukan dalam perang Badar bukan hanya masalah angka, tapi juga masalah keyakinan, kepemimpinan, dan strategi. Kaum muslim mungkin kalah dalam jumlah, tetapi mereka unggul dalam hal-hal yang lebih penting, yaitu iman, kesatuan, dan keberanian untuk bertempur demi kebenaran. Dalam setiap pertempuran, strategi dan rencana perang memegang peranan penting dalam menentukan hasil akhir. Perang Badar adalah contoh sempurna di mana strategi yang cerdas dan rencana yang matang berhasil membawa kemenangan bagi pasukan muslim. Meskipun mereka secara jumlah jauh lebih kecil dibandingkan dengan musuh mereka, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin pasukan muslim menggunakan strategi yang sangat cermat untuk mengimbangi keunggulan numerik dan peralatan kaum Quraisy. Salah satu keputusan penting yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW adalah pemilihan lokasi pertempuran di dekat sumur Badar. Badar adalah sebuah daerah dengan sumber air yang penting di tengah gurun dan memiliki posisi strategis untuk mengontrol akses air bagi kedua belah pihak. Dengan memilih lokasi ini, Nabi Muhammad SAW berhasil menempatkan pasukannya di posisi yang lebih unggul secara taktis. Pasukan muslim menguasai sumber air, yang berarti mereka bisa bertahan lebih lama dan membuat pasukan Quraisy kelelahan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menggunakan elemen kejutan dalam strateginya. Beliau tak menunggu pasukan Quraisy untuk menyerang terlebih dahulu, tetapi mengambil inisiatif dengan menyerang mereka di waktu yang tepat. Dengan demikian, kaum Quraisy terkejut dan tak sepenuhnya siap menghadapi pertempuran. Hal ini memberikan keuntungan awal bagi pasukan muslim meskipun jumlah mereka lebih kecil. Strategi lain yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah pemanfaatan moral dan semangat juang pasukannya. Beliau memberikan pidato yang menginspirasi kepada pasukannya sebelum pertempuran dimulai, menekankan pentingnya keyakinan kepada Allah dan janji surga bagi mereka yang gugur dalam pertempuran ini. Pidato ini membangkitkan semangat juang pasukan muslim sehingga mereka siap bertempur dengan penuh keyakinan. Nabi Muhammad SAW juga memanfaatkan intelijen dengan baik. Beliau mengirim mata-mata untuk memantau gerakan musuh dan mendapatkan informasi penting tentang kekuatan dan kelemahan pasukan Quraisy. Dengan informasi ini, beliau bisa menyelesaikan strategi dan rencana perangnya untuk mengantisipasi setiap langkah musuh. Kecerdasan dalam pengumpulan informasi ini menjadi salah satu kunci kemenangan pasukan muslim. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mengatur pasukannya dengan cermat. Beliau membagi pasukan menjadi beberapa unit yang ditempatkan di posisi strategis untuk memaksimalkan efektivitas serangan. Kaum muslim menggunakan formasi yang solid dan disiplin yang memungkinkan mereka untuk bertahan dari serangan musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Formasi ini juga memungkinkan pasukan muslim untuk melakukan serangan balik yang efektif ketika musuh mulai kelelahan. Pada akhirnya, strategi dan rencana perang yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang, penguasaan medan pertempuran, dan penggunaan sumber daya yang terbatas dengan efektif. Meskipun kaum Quraisy unggul dalam jumlah dan peralatan, mereka kalah dalam hal strategi dan taktik. Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan membawa pasukannya menuju kemenangan yang gemilang. Strategi yang digunakan dalam perang Badar juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap konflik tak selalu jumlah atau kekuatan fisik yang menentukan hasil, tapi bagaimana strategi dan rencana diterapkan. Perang Badar menjadi bukti bahwa dengan kepemimpinan yang bijaksana, semangat juang yang tinggi, dan strategi yang cerdas, bahkan pasukan yang lebih kecil dapat mengalahkan musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Perang Badar tak hanya menjadi saksi bagi kehebatan strategi Nabi Muhammad SAW, tapi juga menjadi panggung bagi keberanian dan keteguhan hati kaum muslim yang berjumlah sedikit,
Pertempuran ini berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Dan meskipun pasukan muslim kalah jumlah, mereka berhasil mengubah situasi yang tampaknya mustahil menjadi kemenangan yang gemilang. Jalannya pertempuran ini adalah cerminan dari keteguhan iman, keberanian, dan pengorbanan kaum muslim yang berjuang demi kebenaran. Pertempuran dimulai dengan duel antara 3 prajurit terkemuka dari kedua belah pihak. Dari pihak muslim tampil Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Harith. Mereka dihadapkan dengan 3 prajurit Quraisy yang kuat dan berpengalaman. Duel ini menjadi ajang pembuktian kekuatan dan keberanian, di mana Alif dan Hamzah berhasil mengalahkan lawan mereka dengan cepat. Ubaidah, meskipun terluka parah, berhasil menahan lawannya hingga akhirnya dibantu oleh Ali dan Hamzah untuk mengalahkan musuh. Duel ini memberikan dampak psikologis yang besar, meningkatkan moral pasukan muslim dan menurunkan semangat pasukan Quraisy. Setelah duel pertempuran skala penuh dimulai, pasukan Quraisy dengan jumlah yang lebih besar mencoba menggunakan keunggulan mereka untuk mengepung dan menghancurkan pasukan muslim. Namun kaum muslim dengan formasi yang solid dan disiplin yang tinggi berhasil menahan serangan awal. Nabi Muhammad SAW memberikan perintah dengan cermat, mengarahkan pasukannya untuk fokus pada pertahanan sambil mencari celah untuk melancarkan serangan balik. Dalam kondisi yang penuh tekanan, kaum muslim tetap menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Mereka berjuang dengan gigih, meskipun menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Pada titik tertentu, kaum Quraisy mulai kehilangan momentum. Serangan mereka mulai melemah karena kelelahan dan kebingungan. Nabi Muhammad SAW melihat peluang ini dan memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan balik yang terkoordinasi dengan baik. Serangan balik ini sangat efektif, mengejutkan pasukan Quraisy dan memaksa mereka untuk mundur. Banyak dari pemimpin Quraisy, termasuk Abu Jahal, terbunuh dalam pertempuran ini. Kekalahan para pemimpin ini semakin melemahkan moral pasukan Quraisy, dan mereka mulai kehilangan semangat untuk bertempur. Pada akhirnya, pasukan Quraisy yang tersisa melarikan diri dari medan perang, meninggalkan peralatan dan harta benda mereka. Pertempuran Badar terakhir dengan kemenangan mutlak bagi kaum muslim. Mereka tak hanya berhasil mempertahankan posisi mereka, tapi juga berhasil menghancurkan musuh yang jauh lebih besar. Kemenangan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi komunitas muslim di Madinah. Selain mendapatkan harta rampasan yang signifikan, kaum muslim juga berhasil memperkuat posisi mereka di Arab dan menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Pertempuran Badar juga menjadi bukti nyata bahwa Allah menolong hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Kemenangan ini dianggap sebagai mukjizat, karena secara logika, pasukan muslim yang jumlahnya jauh lebih kecil tak mungkin bisa menang melawan pasukan Quraisy yang lebih besar.